teman-teman semua yang mengambil mata kuliah pengantar sosiologi. Di pertemuan sebelumnya, sebelum Meet, kita telah membahas tentang bagaimana interaksi dan interrelasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagaimana fenomena itu terjadi, baik dilihat dari perspektif konflik maupun struktural fungsional. Jadi pada domain-domain tertentu, ini menjadi bagian dari ranah di mana sebetulnya perilaku masyarakat itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia juga diikuti dengan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan dari aktor lain. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya lebih khusus ingin mengajak teman-teman membahas tentang identitas. Kenapa identitas itu perlu untuk dibahas di dalam mata kuliah, khususnya pengantar sosiologi? Hal ini menjadi titik dasar atau pondasi bagaimana sebuah dinamika yang kita kaji sebelum Meet kemarin itu terjadi. Karena sebetulnya ada sebuah identitas yang menjadi bagian dari domain yang menjadi peletakan dasar orang untuk melakukan interaksi. Baik interaksi dalam skala yang kecil maupun interaksi dalam skala yang besar. Untuk itu, mari kita diskusikan. Jadi, kalau kita mau mendiskusikan, mendefinisikan apa itu identitas. Jadi, sebagaimana teman-teman dapat lihat, baca di dalam tulisan ini, identitas itu merupakan eksistensi seseorang. Jadi, identitas itu melekat pada diri seseorang yang menyangkut berbagai macam aspek. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diperlihatkan, dan mencakup dirinya maupun mencakup orang lain, baik dirinya sebagai individu maupun dirinya sebagai sebuah anggota komunitas, kelompok keluarga, dan bahkan bangsa. Nah, di mana eksistensinya itu kemudian dilabelkan oleh orang lain sebagai bagian dari domain di mana dia berasal. Nah, untuk itulah identitas biasanya itu dilihat oleh aktor eksternal yang menentukan, yang meletakkan identitas seseorang. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi ini, teman-teman dapat melihat bagaimana eksternal aktor kemudian dapat memetakan baik individu yang ada di dalam masyarakat, kemudian kelompok komunitas, keluarga, ataupun bangsa. Dari sekilas kita kemudian dapat melihat bahwa keluarga yang baik, misalkan dalam masyarakat Jawa, itu kita mengenal ada bibit, bobot, dan sebagainya. Keluarga yang baik, dianggap orang yang baik berasal dari keluarga yang baik. Kemudian, orang yang baik atau individu yang baik, dia juga dibentuk oleh komunitas yang baik. Kemudian oleh bangsa yang baik. Nah, kita dapat melihat bagaimana stereotip yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia ketika orang-orang migran, kaum migran dari Indonesia datang ke Malaysia. Dia tidak melihat dari keluarga mana, dari komunitas apa. Dia melihat bahwa orang Hindun, artinya orang Indonesia secara keseluruhan, yang memiliki pola pikir, perilaku yang berbeda. Nah, itu kemudian diletakkan pada identitas seseorang. Misalkan begini, katakanlah teman-teman yang ada di room ini, padahalnya memiliki prestasi yang sangat luar biasa baik. Ketika datang ke Indonesia, ke Malaysia, kemudian berinteraksi dengan orang Malaysia, kemudian mereka akan mengatakan, oh itu adalah orang Hindu. Kemudian di dalam kepala mereka kemudian menjustifikasi identitas Anda tadi yang sebetulnya baik dengan rata-rata orang yang ada di Indonesia secara umum. Nah, inilah identitas. Artinya identitas tadi bisa saja dilabelkan oleh aktor eksternal atau eksternal aktor dalam melihat
bagaimana eksistensi seseorang tadi tidak lepas dari pengaruh. Nah, kemudian kalau kita mau melihat yang agak lebih kecil, misalkan antara di Indonesia, misalkan orang Batak melihat orang Jawa seperti apa, orang Jawa melihat orang Bugis seperti apa, kemudian melihat orang Kalimantan, Papua, kemudian orang Lombok dan sebagainya. Itu didasarkan bagaimana komunitas mereka. Oleh karena itulah, biasanya identifikasi yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada komunitasnya. Nah, hal yang lebih kecil tadi ya, misalkan dalam pertemuan keluarga, perjodohan sebagainya, bibit bobot, itu artinya lebih menunjukkan pada identitas seseorang dalam domain-domain tertentu, khususnya domain kekeluargaan atau family. Oke, teman-teman, untuk itu bagaimana kita melihat ini khususnya dari perspektif teori. Jadi kalau kita diskusi pada pertemuan kali ini, kita mengajak atau ditemani oleh Charles Hutton Colley. Nah, dalam melihat bagaimana identitas itu terbangun. Teman-teman semua, Charles Hutton Colley ini, dia sangat terkenal dengan teorinya looking glass self atau kaca diri. Teman-teman bisa silakan browsing untuk memperdalam teori ini. Jadi pada intinya bahwa teori ini menyebutkan bahwa refleksi diri kita itu yang termanifestasi melalui bayangan identitas orang lain. Jadi refleksi apa yang kita lihat itu sebetulnya melalui bayang orang lain. Nah, nanti akan kita bahas. Manusia membentuk self-image dari bagaimana dirinya memikirkan cara pandang orang lain terhadap dia. Nah, jadi sebetulnya kita itu selalu melakukan sesuatu, memanifestasikan, mewujudkan perilaku-perilaku kita itu melalui bagaimana bayangan-bayangan orang lain, identitas orang lain, dalam yang dimana kita menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu baik. Nah, ini misalkan seperti ilustrasi di sini, kucing, dia bercermin, dia melihat bahwa dia seperti singa. Nah, maksudnya seperti ini. Kita terkadang berperilaku saat ini, kita berperilaku apa yang kita lakukan, bukan karena identitas kita ingin menjadi baik sebagaimana keinginan kita, tetapi kita ingin menjadi baik karena kita melihat orang lain itu dianggap lebih baik. Nah, sebagaimana kucing tadi, dia menganggap bahwa yang kuat, gagah, yang menguasai itu adalah singa. Maka dia ingin menjadi singa. Perilakunya seperti singa. Gayanya seperti singa. Teman-teman, saya tidak tahu ya kalau zaman sekarang. Tetapi dulu pada waktu saya masih muda, beberapa teman saya, mereka berpenampilan misalkan seperti militer. Di kampung saya ya, rambutnya cepat, kemudian memakai atribut-atribut militer, misalkan seperti itu. Nah, kenapa dia memakai seperti itu? Karena bagi dia atau bagi komunitasnya, militer itu sosok yang kuat, berwibawa, gagah, dan ditakuti oleh orang lain. Maka sebetulnya dia menggunakan atribut itu. Nah, dalam hal yang sangat sederhana lagi, kita dapat melihat bagaimana perilaku orang saat ini termanifestasi melalui pandangan-pandangan orang lain, misalkan terhadap artis. Coba kita lihat, misalkan saat ini orang melihat artis itu, wah keren, ganteng dan sebagainya. Supaya kita dianggap keren, ganteng juga, maka kita mengikuti lifestyle sebagaimana termanifestasikan oleh artis tersebut. Jadi intinya bahwa kita dalam hal ini tidak independen dalam menentukan sikap kita. Kita bersikap, bertindak, kemudian menentukan identitas kita
bukan didasarkan pada sepatutnya dan sepantasnya kita lakukan. Tapi kita melakukan itu karena ada tuntutan orang lain. Nah, komunitasnya, keluarganya, bangsanya, dan sebagainya. Yang menganggap bahwa itu baik bagi mereka, komunitas mereka. Jadi kalau seandainya mungkin orang tidak menyukai misalkan gaya seperti yang dilakukan si A, maka sebetulnya mungkin tidak akan terjadi gaya tersebut. Nah, kita dapat melihat bagaimana misalkan gaya rambut Syahrini ya, yang ada beberapa orang, beberapa ibu-ibu yang ikut-ikutan dengan gaya rambut Syahrini tadi. Tetapi kan tidak mayoritas masyarakat Indonesia menganggap bahwa itu keren. Tetapi kalau seandainya semua orang menganggap itu keren, maka semua orang akan berpenampilan yang sama. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia memanifestasikan refleksi dirinya itu termanifestasi melalui bayangan identitas orang lain. Jadi dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa Charles Horton Clay melihat bahwa identitas kita itu tidak dibentuk atas dasar keinginan kita, tetapi itu terbentuk karena atas tuntutan orang lain. Self-image, citra diri, itu terbentuk akibat pengaruh interaksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi jelas bahwa citra kita itu dapat termanifestasi, dapat dilihat, kemudian dan kita lakukan karena pengaruhnya berinteraksi dengan orang lain. Makanya dalam istilah-istilah yang mungkin dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas juga, ada istilahnya menyatakan bahwa jika Anda berteman dengan tukang besi, tukang las besi, maka Anda akan terpercik apinya. Jika Anda berteman dengan tukang parfum, maka Anda mendapatkan diskonnya, mendapatkan keciuman baunya. Nah, ini menunjukkan bagaimana citra diri kita itu terbentuk akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Makanya dalam hal ini banyak orang yang kemudian mencoba untuk memilih-milih harus berteman dengan siapa, kemudian menjadikan pihak-pihak tertentu itu bukan bagian dari komunitasnya. Karena apa? Karena citra diri kita itu kerap kali ditempelkan pada citra diri orang lain. Misalkan seperti ini. Jika Anda banyak berteman dengan geng, misalkan geng motor, maka Anda dicitrakan sebagai preman. Padahal mungkin hanya berteman saja. Kemudian Anda melihat di televisi bahwa bagus rambut semacam ini. Kemudian Anda berbeda penampilan Anda dengan kelompok di tempat tinggal mereka, maka Anda akan dicitrakan sebagai orang yang luar dari komunitas itu. Tetapi kalau seandainya Anda itu berdasarkan pandangan komunitas itu Anda lakukan, dan menurut pandangan komunitas itu adalah baik, maka Anda dianggapnya memiliki citra diri yang baik. Misalkan begini, yang Kristiani misalkan memakai kalung salib, selalu menyebut misalkan haleluya. Kemudian yang Islam selalu menggunakan peci, kemudian membuat tanda di sini tidak hanya 2, tetapi mungkin 7 tanda hitam di jidatnya. Kemudian kemana-mana selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Kemudian Anda dianggap sebagai orang yang baik dalam hal ini. Nah, oleh karena itulah citra diri kita itu dibentuk, kemudian dialamatkan, kemudian distereotipkan berdasarkan interaksi. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa
Memang betul apa yang kita lakukan, bukan memang betul. Maksud saya apa yang kita lakukan itu tidak terlepas dari bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Nah, misalkan begini, kalau Anda lama di Jogja, walaupun Anda misalkan dari Papua atau dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan dari wilayah yang lain, Lombok dan sebagainya, NTT, NTB, jika Anda lama di sini, mungkin akan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang Jogja, orang Jawa, kemudian akhirnya menjadi bagian dari perilaku sosial Anda. Kenapa demikian? Karena Anda berinteraksi dengan orang-orang Jawa yang memiliki dan meyakini bahwa nilai yang mereka lakukan itu adalah nilai yang terbaik menurut kelompok itu. Jadi inilah akhirnya membentuk kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya membentuk menjadi sebuah perilaku. Jadi menurut Kulein, sebetulnya ada 3 kata kunci ya dalam teori looking glass self ini. Yang pertama yaitu bayangan kita tentang penampilan kita atau penampilan orang lain ini di hadapan orang lain. Intinya maksudnya seperti ini, bahwa bayangan tentang penampilan kita itu kita melihat bagaimana apakah penampilan kita itu diterima oleh orang lain. Sehingga diterima, kemudian ditakuti, kemudian disegani dan sebagainya. Sehingga hal inilah menjadi bagian dasar orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang dihormati, dan yang dianggap berwibawa menurut kelompok itu. Yang kedua, bayangan tentang penilaian orang lain terhadap penampilannya. Jadi kalau tadi bayangan tentang penampilannya di hadapan orang lain. Jadi intinya bahwa orang berperilaku itu baik dan sebagainya di depan orang lain, berwibawa depan orang lain. Kalau Anda misalkan, ini masih nomor 1 ya, melihat misalkan seorang bupati, anggun, berwibawa, istrinya anggun, suaminya berwibawa dan sebagainya di depan umum. Kemudian apakah ketika dia pulang ke rumah masih anggun dan berwibawa seperti itu? Jangan-jangan jungkir balik ketika dia main sama anaknya di rumah. Berperilaku seperti anak-anak. Kemudian ketika kita, andaikan kita melihat behind the scene ya di belakang, kita melihat bahwa akhirnya hilang kewibawaannya karena kita melihat dia menampilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Oke, nanti akan lanjut ke teori dramaturgi. Kemudian yang kedua, bayangan tentang penilaian orang lain terhadap penampilannya. Nah, ini yang menjadi titik dasar bagaimana identitas itu bekerja. Jadi bahwa kita selalu memikirkan tentang baik atau tidak apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, di sini banyak sekali yang perempuan, cewek-cewek ya. Jadi kalau teman-teman yang belum menikah ngapel, misalkan janjinya itu jam 7 berangkat, jangan kaget kalau ternyata ada yang dijemput itu jam 7 belum siap. Karena dandanannya lama. Kenapa demikian? Karena bayangan tentang penilaian tadi. Sudah bagus sisir-sisir, dirombak lagi. Sudah bagus pakai baju yang warna merah marun, harus menggunakan baju warna kuning gading dan sebagainya. Karena khawatir bahwa yang ngapelin dia tadi, yang jemput dia memiliki pandangan yang berbeda, penilaian yang berbeda terhadap apa yang dipakainya. Matching nggak nih yang dipakai? Nah, seperti itu. Jadi intinya bahwa identitas dia tadi, identitas sosialnya, perilakunya, itu terbentuk karena bagaimana bayangan-bayangan penilaian orang itu tentang penampilan itu baik atau tidak. Padahal belum tentu ketika kita datang, karena baru saja nembak kemarin minggu, dia pakai baju sederhana saja, hanya pakai baju daster saja mungkin kelihatan cantik gitu. Kan seperti itu ya kita melihat. Tetapi
yang ceweknya itu berbeda, harus lebih kelihatan lebih cantik lagi dibandingkan dengan hari pertama ketika dia ditembak. Nah, mungkin yang laki-lakinya juga sama. Yang tadinya nggak pernah pakai parfum, kemudian yang tadinya nggak pernah pakai sisir, kemudian ketika ngapel tadi harus pakai sisir. Yang tadinya mungkin hanya pergi kuliah, mungkin mandi tadi hanya membutuhkan waktu hanya 3 menit, itu pun sudah sama pakai baju itu. Tapi ketika mau malam mingguan, lebih dari 3 menit. 15 menit sampai 20 menit untuk laki-lakinya. Bayangkan perempuannya berapa menit untuk berdandan. Kenapa itu dilakukan? Karena memikirkan tentang penilaian tadi. Jadi kita itu selalu memberikan bayangan-bayangan tentang penilaian orang lain dalam berperilaku dan bertindak. Nah, selanjutnya yaitu perasaan yang melekat padanya. Jadi ada perasaan dalam looking glass itu. Malu karena merasa bahwa apa yang dipakainya itu tidak pantas. Terpaksa nelpon ibunya. Bu, Pak, tolong dikirimin duit untuk bayar SPP. Padahal nggak dibayarkan ke SPP. Dibelikan ke baju mahal untuk ngapel di malam minggu. Kemudian bangga dengan apa yang dia lakukan. Malu, gengsi ya, minder dan sebagainya. Dan kemudian bangga dengan kalau seandainya luar dari ekspektasinya apa yang dilakukan. Nah, inilah yang menjadi kata kuncinya dalam teori looking glass self. Teman-teman, dalam teori ini akhirnya kita dapat melihat bagaimana sebetulnya citra diri itu terjadi. Ini foto ini saya ambil dari presentasi dosen saya dulu ketika masih di S2. Dia memfoto ini dari baliho waktu dia masih, kalau nggak salah saya, dia kuliah S3 di Inggris ya. Ada baliho, kemudian dia mengambil foto ini. Pada waktu itu dipertanyakan. Tidak ada tulisan semacam ini, hanya foto saja. Kita ditanyain. Menurut kalian, dosen saya tadi bilang, mana orang yang baik di antara foto ini? Semua mahasiswa sepakat bahwa gambar yang di atas itu adalah pria yang baik. Kemudian pria yang mapan dan sebagainya. Sementara pria yang di bawah ini kesannya diidentifikasi ya, kesannya itu pemabuk, urakan, keras, kasar dan sebagainya. Nah, kenapa identitas itu muncul? Identitas itu muncul karena sebetulnya didasarkan pada penilaian orang lain, anggapan orang lain, image orang lain terhadap dirinya. Sehingga kerap kali kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik sesuai dengan keinginan orang lain. Jadi dalam perspektif ini, penilaian status sosial ditempatkan dalam tindakan individu dan performa individu yang tampak secara nyata lalu ditafsirkan berdasarkan pemaknaan subjektif. Jadi apa yang kita lihat ini adalah pandangan subjektif kita. Kenyataannya belum tentu loh. Bapak yang bawah tadi kelihatan pemabuk itu, dia jahat dibandingkan dengan bapak yang di atas. Bisa saja bapak yang di atas tadi perilakunya jauh lebih buruk dibandingkan dengan bapak yang di bawah ini. Nah, inilah identitas. Demikian teman-teman untuk diskusi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Boleh di Google Classroom, boleh juga melalui di kolom komentar YouTube, boleh. Tidak wajib mensubscribe ya, tetapi kalau mau juga nggak apa-apa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Sampai ketemu minggu depan.